Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Bab 3057 sampai bab 3058. Ketika Ye Chong mendengar konten ini, dia bingung. Apakah semua orang sudah diselamatkan? Hilang begitu saja sendiri? Berapa hari telah berlalu? Yang penting permainan di East Heaven sudah dimulai. Dan ketika Ye Chong memikirkannya, sekelompok bayangan hitam tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa mereka adalah penumpang di pesawat tersebut. Lebih dari 200 penumpang, semuanya dengan wajah muram dan mata menakutkan, menatap langsung ke arah Ye Chong seperti sekelompok hantu jahat dari neraka. Lalu, orang-orang ini berjalan menuju Ye Chong. Ye Chong mengerutkan kening dan segera bangkit dari tanah. Melihat orang-orang ini semakin dekat, mereka semua adalah orang biasa pada awalnya, tetapi sekarang tampaknya mereka semua telah berubah menjadi master tingkat puncak. Tampaknya pertarungan yang buruk tidak bisa dihindari. Ye Chong mengepalkan tangannya. Pada hari biasa, bahkan jika ada 10 kali lebih banyak dari master ini, Ye Chong tidak akan menganggapnya serius. Namun, memang sulit bagi Ye Chong untuk berurusan dengan begitu banyak master sekarang. Ye Chong mengertakkan gigi dan bersiap bertarung sampai mati. Dan dalam kilatan petir ini, Ye Zhan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tampak sedikit aneh. Sejak saya mendengar MP3 ini, konten di dalamnya sepertinya selangkah demi selangkah mengarah pada situasi saya saat ini. Dan bagaimana Ye Chong mendapatkan MP3 ini? Saya bertukar tempat duduk dengan seorang gadis kecil. Dalam benak Ye Chong, gadis kecil cantik sambil tersenyum muncul lagi. Ya, itu masalahnya. Pikiran Ye Chong tiba-tiba menjadi jernih, semua ini tampaknya tidak benar. Kemudian, orang-orang yang dekat dengan Ye Chong tiba-tiba menjadi terdistorsi. Tidak hanya orangnya, tetapi juga ruang di sekitarnya pun terdistorsi. Detik berikutnya, mata Ye Chong menjadi gelap. Dia menutup matanya. Ketika Ye Chong membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya duduk kembali di kabin pesawat yang hangat dan terang tadi. Dia tetap di kursinya dan tidak berpindah tempat duduk. Dan kini kami masih menunggu penumpang lain untuk naik ke pesawat. Ternyata semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. Meskipun jiwa Ye Chong sekarang rusak dan kekuatan mentalnya melemah, mampu membuat Ye Chong jatuh ke dalam ilusi yang begitu dalam menunjukkan bahwa pihak lain tidaklah sederhana. Memikirkan hal ini, Ye Chong melihat sekeliling. Si cantik asing yang ingin berganti tempat duduk dengan Ye Chong sedang menatap Ye Chong dengan senyuman di wajahnya. Mungkin dia belum memberitahu Ye Chong tentang kursinya. Si cantik memiringkan kepalanya, dan rambut emasnya tergerai ke satu sisi. Dia menjulurkan lidahnya sambil bercanda, Ye Chong, kan? Namaku Ruth, dan kamu cukup kuat. Kamu benar-benar dapat melihat bahwa ini adalah ilusi. Petik 2. Benar saja, semuanya disebabkan oleh orang bernama Ruth ini. Ye Chong bertanya dengan hati-hati, siapa kamu? Hehe, aku datang dari gunung, kata Ruth sambil tersenyum. Apakah kamu mengenalku? Ye Chong bertanya. Ruth mengangkat bahu, saya pernah mendengarnya. Siapa kamu? Ye Chong bertanya. Ruth berkata sambil tersenyum, seperti yang saya katakan, nama saya Ruth, dari Demigod Peak. Setelah mengatakan itu, Ruth kembali ke tempat duduknya tanpa bermaksud berganti tempat duduk dengan Ye Chong. Ye Chong terdiam. Dia sudah terlalu lama mendengar nama Demigod Peak.
Ye Chong tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu seseorang dari Demigod Peak di sini. Kali ini sangat aneh. Mungkinkah Ruth ini ada di sini untuk dirinya sendiri? Ye Chong bingung. Tak lama kemudian, pesawat lepas landas. Kali ini tidak ada hal-hal aneh seperti yang ada di MP3, dan pesawat terbang dengan mulus di ketinggian. Dan Ye Chong diam-diam mengamati Ruth. Ruth, sebaliknya, bukanlah hal yang aneh sama sekali. Dia duduk di sana dengan tenang, meniup gelembung dengan permen karet sambil memandangi lautan awan di luar jendela, seperti gadis kecil biasa. Semakin banyak ini terjadi, semakin aneh perasaan Ye Chong. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat dengan mulus di Mingnan. Ketika Ye Chong turun dari pesawat, dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Ruth sudah pergi. Sepertinya Ruth ini juga turun dari pesawat di Mingnan. Segalanya menjadi sangat aneh. Namun, hingga Ye bergegas keluar dari bandara, tidak ada jejak Ruth yang ditemukan. Ruth ini sepertinya menghilang begitu saja. Namun, Ye Chong merasa Ruth ini pasti akan bertemu dengannya lagi, dan itu tidak akan memakan waktu lama. Memikirkan hal ini, Ye Chong menggelengkan kepalanya. Dia siap untuk berhenti memikirkan masalah Ruth ini. Para prajurit datang untuk menutupi air dan tanah, tidak peduli apa yang Ruth ingin lakukan, dia menerima saja serangan itu. Sayangnya dia tidak dalam kondisi terbaik sekarang, jika tidak, Ye Chong mungkin tidak bisa mengalahkan Ruth ini. Memikirkan hal ini, Ye Chong merasa lega. Kemudian, dia naik taksi di bandara dan pergi ke grup Murong milik Murong Yan. Sebagai putri tertua dari keluarga Murong, Murong Yan kini telah mengambil alih seluruh grup Murong dan bertanggung jawab atas bisnis penambangan batu giok keluarga tersebut. Taksi melaju di Airport Expressway kemudian melewati beberapa jalan utama di Mingnan menuju pusat kota. Ye Chong sudah lama tidak ke Mingnan. Namun, tidak banyak perubahan antara tempat ini dan pemandangan dalam ingatanku. Meskipun sekarang sedang musim dingin. Namun, Mingnan seperti musim semi sepanjang tahun. Jalanan dipenuhi pepohonan hijau dan segala jenis bunga bermekaran. Membuka jendela taksi, semburan aroma, disertai udara lembab dan hangat melayang ke hidung Ye Chong. Tanah dan air menyokong masyarakat. Iklim di Mingnan hangat dan lembab. Gadis-gadis di sini memiliki kulit halus dan putih serta sangat cantik. Dan Murong Yan adalah salah satu yang terbaik. Sekitar 1 jam kemudian, Ye Chong tiba di Murong Group, yang menempati jalan komersial terbesar di pusat Mingnan. Ye Chong keluar dari mobil, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Murong Yan. Setelah Murong Yan mendengar nama Ye Chong, dia tertegun selama beberapa detik sebelum bereaksi. "Apa, Tuan Ye? Benarkah itu Anda? Di mana Anda?" Petik 2. Apa, Anda baru saja ada di bawah di perusahaan saya? Anda tidak percaya? Apakah Anda berbohong? Apa, benarkah Anda menunggu saya? Aku sekarang turun saja. Meskipun Murong Yan menyuruh segera turun, Ye Chong masih menunggu di pintu perusahaan selama hampir setengah jam sebelum Murong Yan bergegas keluar. Tentu saja, ini bukan karena Murong Yan menghina Ye Chong. Dibutuhkan setengah jam untuk merias wajah Anda sendiri, yang merupakan waktu yang cukup. Ketika Murong Yan mendengar bahwa Ye Chong akan datang, hatinya menjadi gila. Dia mengganti pakaiannya di kantor dan merias wajah lagi. Jika dia tidak terburu-buru, dia pasti ingin mencuci rambutnya. Murong Yan berjalan keluar dari pintu kaca putar perusahaan dan melihat Ye Chong berdiri di sana.
Wajah cantiknya memerah karena kegembiraan, dan dia hampir berlari ke arah Ye Chong. Tuan Ye, saya benar-benar tidak menyangka Anda akan datang, kata Murong Yan bersemangat. Ye Chong melihat eyeliner yang baru saja diaplikasikan masih sedikit bengkok di sudut mata Murong Yan, dan terlihat jelas bahwa itu diaplikasikan dengan tergesa-gesa. Dia merasa lucu di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, "Nona Murong, sudah lama tidak bertemu." Lama tidak bertemu, Murong Yan menjadi lebih anggun dan anggun. Dia mengenakan rok bermotif bunga lavender yang ujungnya kira-kira mencapai pahanya dengan dua kaki putih ramping panjang terbuka, dan sepasang sandal transparan bersol tebal dengan pola emas di kakinya. Rambut Murong Yan panjang, kira-kira mencapai tulang belikatnya, dikeriting menjadi gelombang besar dan digantung di kedua sisi bahunya. Rambut hitamnya menonjolkan kulit putihnya. Meski dia merias wajah dengan tergesa-gesa, eyelinernya agak bengkok. Namun kulit yang sudah halus tidak perlu terlalu banyak modifikasi. Bulu mata yang panjang dan melengkung juga menutupi eyeliner yang bengkok. Sepasang bibir merah halus terlihat semakin cantik dan menarik di wajah cantiknya. Pertama kali Ye Chong melihat Murong Yan, dia merasa sedikit terharu. Bagi Ye Chong yang kaya pengalaman dan telah melihat banyak keindahan, Murong Yan masih sangat menawan. Dia tersenyum dan berkata, "Nona Murong, sudah lama tidak bertemu." Wajah Murong Yan merah padam, dan matanya bersinar karena kegembiraan. "Tuan Ye, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu." Setelah mengatakan ini, Murong Yan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan dengan cepat mengubah kata-katanya, "Ya, aku maksudnya, betapa aku sangat merindukanmu. Masa lalu kita." Ye Chong tersenyum dan melambaikan tangannya, "Ngomong-ngomong, mudah untuk dibicarakan, bagaimana kabarmu sekarang?" Petik 2. Aku. Ketika dia mengatakan ini, Murong Yan ragu-ragu, tapi itu berlalu dalam sekejap. "Saya cukup baik, bisnis keluarga berkembang sangat pesat sekarang, dan saya sangat menyukai pekerjaan ini." Petik 2. Ye Chong tahu bahwa Murong Yan tidak mengatakan apa-apa tentang sesuatu. Namun, semua itu harusnya tentang pekerjaan. Hal-hal sepele ini tidak lagi penting bagi Ye Chong. Dan, siapa yang tidak menghadapi kesulitan di tempat kerja? Oleh karena itu, Murong Yan tidak mengatakan apa-apa, dan Ye Chong tidak peduli. "Ngomong-ngomong, jangan berdiri di sini dengan bodoh. Karena kamu telah datang ke wilayahku, biarkan aku mentraktirmu. Ayo kita makan malam besar malam ini." Murong Yan menepuk dadanya dan berkata. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Oke, saya kebetulan berada di pesawat untuk waktu yang lama, dan saya juga lapar." Setelah melihat Murong Yan, Ye Chong telah melupakan semua yang terjadi di pesawat, termasuk rut itu. Setelah itu, Murong Yan mengendarai Porsche merahnya, menarik Ye Chong, dan mereka berdua menuju ke jalan kuliner terbesar di Mingnan. Jalan kuliner tidak jauh dari sini dan merupakan salah satu jalan paling terkenal di Mingnan. Saat ini hari sudah sore, dan sebagian besar pekerja migran yang seharian bekerja kini silih berganti pulang kerja. Secara bertahap ada lebih banyak kendaraan di jalanan. Murong Yan sepertinya adalah pengemudi yang berpengalaman, dia bersenandung dan mengemudi, dagunya bertumpu pada tangannya dan memegang kemudi dengan tangannya yang lain. Ini sangat fleksibel ketika terus-menerus melakukan perjalanan dalam arus lalu lintas yang kompleks. Sekitar 10 menit, kami sampai di tempat parkir food court.
Duduk di dalam mobil, Anda dapat melihat Food Street yang terang benderang. Ini adalah jalan pejalan kaki dengan orang-orang yang datang dan pergi di jalan tersebut. Melihat sekeliling, semuanya hitam dan dipenuhi kepala manusia. Setelah kedua orang itu memarkir mobil, mereka berjalan menuju food court. Jalanannya diaspal dengan batu-batu retro dan dipenuhi berbagai toko dan pedagang. Etalase setiap toko didekorasi dengan sangat mewah, dengan jendela kaca yang terang dan bersih menampilkan berbagai makanan lezat yang membuat orang ngiler saat melihatnya. Melalui kaca, Anda dapat melihat bahwa ada banyak orang di setiap restoran, dan banyak restoran populer mengharuskan pelanggan menunggu di luar. Tak jauh dari situ, terdapat sebuah area yang terdiri dari warung-warung terbuka yang menjual berbagai jajanan, seperti cumi bakar, mie dingin bakar, tahu goreng bau es bubur, del. Ada banyak pejalan kaki di jalan, kebanyakan anak muda, pasangan, atau 3 atau 5 orang teman datang dan pergi. Ada yang minum sampai wajahnya memerah dan mengobrol dengan keras. Ada yang memegang berbagai tusuk sate kecil dan es krim di tangan, makan dan berjalan. Aroma makanan lezat yang mereka pegang bisa terdengar dari jarak jauh. Murong Yan menelan ludah sambil berjalan, terlihat jelas bahwa dia tidak memiliki perlawanan terhadap makanan ini. Dia memberitahu Ye Chong, setiap camilan di sini sangat lezat, tetapi karena kamu ada di sini hari ini, kami tidak bisa makan camilan. Saya ingin mentraktirmu makanan lezat paling terkenal di sini. Petik 2. Saat dia berkata, lalu dia membawa Ye Chong dan mereka berdua berjalan maju. Setelah berjalan sekitar 10 menit, kami sampai di depan pintu sebuah restoran. Begitu Ye Chong melihat antrian di pintu, dia tahu bahwa restoran ini adalah yang paling populer di jalan. Pelanggan yang menunggu meja di depan pintu sudah berbaris dari pintu restoran ke seberang jalan, dan mereka telah berbelok ke 4 tikungan. Dari kelihatannya, mungkin ada lebih dari 100 orang yang menunggu meja. Meski waktu tunggunya lama, namun terlihat dari wajah penuh harap orang-orang ini bahwa makanan di sini pasti enak. Ye Chong ingin melupakannya, tetapi dengan begitu banyak orang yang mengantri, dia tidak ingin menunggu terlalu lama. Sebaiknya kita makan camilan lain atau apalah. Namun, Murong Yan membawa Ye Chong langsung ke pintu restoran. Ada seorang pelayan cantik di restoran yang bertanggung jawab atas resepsi, dia mengenakan seragam kerja biru dan memiliki senyuman di wajahnya. Tanpa menunggu pelayan berbicara, Murong Yan mengeluarkan sebuah kartu emas. Ini adalah kartu keanggotaan super restoran, yang memungkinkan Anda bersantap kapan saja dan menggunakan kamar pribadi tertentu. Dan kapanpun, betapapun populernya bisnis tersebut, ruang pribadi ini akan disediakan untuk anggota super dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain. Oleh karena itu, setelah Murong Yan menunjukkan kartu ini, sikap pelayan cantik itu menjadi lebih antusias dan dia segera masuk bersama Murong Yan. "Cantik, pria tampan, silakan lewat sini," kata pelayan cantik itu. Ye Chong merasa geli. Sepertinya memiliki lebih banyak uang akan membuat segalanya lebih mudah. Jadi, di bawah tatapan iri semua orang, Ye Chong dibawa langsung ke restoran oleh seorang wanita cantik super. Ini adalah restoran gourmet khas daerah, namun memiliki keistimewaan yaitu bisa membuat ikan buntal. Membuat ikan buntal sudah menjadi hal yang langka, dan ikan buntal yang dimasak di sini adalah yang paling enak di Mingnan. Sambil berjalan masuk, Murong Yan memperkenalkan Ye Chong. Pantas saja Murong Yan ngotot mengajak Ye Chong ke sini untuk makan malam, ternyata dia ingin mentraktir Ye Chong makan ikan buntal.
Ye Chong belum pernah makan ikan buntal seumur hidupnya. Begitu mereka berdua masuk, manajer toko dan yang lainnya dengan hangat menerima Murong Yan dan Ye Chong. Ternyata Nona Murong ada di sini. Apakah Anda membawa teman ke sini hari ini? Manajer toko adalah seorang wanita berusia 30-an dan sangat akrab dengan pelanggan besar seperti Murong Yan. Saat dia berbicara, dia menatap Ye Chong di sebelah Murong Yan, matanya jelas menunjukkan penghinaan terhadap Ye Chong. Tampaknya manajer toko bingung mengapa seorang wanita muda seperti Murong Yan mau makan dengan orang seperti Ye Chong. Bersambung.